Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Isma Prawesti. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai apa itu dan bagaimana siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya dinding rahim bagian dalam yang mengandung banyak pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Nah, proses menstruasi ini dapat terjadi karena sel telur pada organ wanita tidak dibuahi. Hal ini menyebabkan endometrium atau lapisan dinding rahim menebal dan menjadi luruh yang kemudian akan mengeluarkan darah melalui saluran reproduksi wanita atau melalui vagina. Nah, untuk normalnya, siklus menstruasi adalah 21 sampai 35 hari yang ditandai dengan keluarnya darah sebanyak 10 sampai 80 ml per hari. Menstruasi atau haid yang terjadi dengan siklus lebih dari 30 hari termasuk kategori siklus yang tidak normal. Hal ini terjadi karena banyak penyebab, misalnya seperti mengikuti KB hormonal, kemudian dipengaruhi oleh psikis atau tingkat stresor, kemudian atau adanya penyakit seperti miom ataupun tumor. Nah, menurut teori dari Utami dan kawan-kawan dalam Nurani 2015, menstruasi ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase folikuler atau preovulasi, kemudian yang ketiga fase ovulasi, dan yang terakhir adalah fase luteal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari fase menstruasi terlebih dahulu. Dapat dilihat pada grafik bahwa ini adalah hormon yang bekerja pada saat menstruasi. Jadi hormon yang bekerja saat menstruasi itu ada FSH dan LH. Kemudian FSH dan LH ini dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis dari otak untuk mempengaruhi adanya menstruasi. Maaf. Kemudian dapat meningkatkan hormon estrogen juga progesteron. Nah, untuk bagan ini adalah bagan siklus ovarium, dari ovarium folikel primer kemudian menjadi folikel sekunder, kemudian matang atau menjadi folikel degrad, kemudian ketika tidak dibuahi menjadi corpus luteum. Nah, kemudian apabila dia datang menstruasi siklus berikutnya, dia akan menjadi corpus albicans. Nah, untuk ini siklus uterus ini ketika menstruasi dia masih agak menebal, kemudian menipis dan dia luruh, darah keluar melalui vagina. Kemudian masa preovulasi, dinding sudah mulai agak menebal lagi, kemudian terdapat terdapat seperti lubang-lubang ini, dia menebal apalagi waktu masa ovulasi. Fungsinya apa? Ketika nanti dia ada pembuahan, hasil konsepsi akan bisa tertanam di sini. Gitu. Kemudian apabila tidak ada pembuahan, dia akan makin meluruh. Dia akan melalui proses peluruhan lama-lama menjadi pecah dan keluar bersama dengan jaringan menstruasi lain, menjadi bersama dengan darah dan terjadi siklus menstruasi kembali. Nah, untuk harinya ini hari menstruasi ini biasanya normalnya
1 sampai 5 hari, kadang ada yang sampai 7 hari. Kemudian fase fase preovulasi. Kemudian di sini ada fase ovulasi, yaitu di hari ke-14. Kemudian ada fase pasca ovulasi sampai 28 hari dan datang menstruasi kembali. Nah, untuk fase yang pertama, fase menstruasi adalah fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima. Fase menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan rahim dari vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Nah, pada saat masa menstruasi, fase menstruasi, hormon FSH, kemudian LH itu masih rendah. Kemudian untuk hormon progesteron juga dia masih rendah. Nah, pada saat preovulasi, dia FSH dan LH ini memproduksi hormon estrogen. Kemudian hormon estrogen ini akan naik dan mempengaruhi ovulasi. Jadi hormon estrogen ini mempengaruhi pematangan sel telur dan terjadi ovulasi. Juga, nah pada saat ovulasi FSH mulai turun dan LH naik, estrogen naik, LH naik. Kemudian pada saat 24 jam setelah LH mulai turun, estrogen mulai turun. Itu. Nah, dari penjelasan di atas, fase folikuler ini terjadi dari hari ke-6 hingga hari ke-14. Nah, pada fase ini hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang juga menebal. Nah, pada fase folikuler hari ke-10 hingga ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang, yang biasa disebut dengan folikel de Graaff ini. Nah, kemudian saat fase ovulasi akan terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon lutein. Sel telur yang telah dilepaskan akan berpindah ke tuba Fallopi dan menempel pada dinding rahim. Jika sel telur ini tidak dibuahi, maka akan melebur dan dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Jadi fase ovulasi ini hanya berlangsung selama 24 jam. Pada fase ovulasi, vagina akan mengeluarkan cairan semacam lendir dari serviks, dari leher rahim. Nah, kemudian fase yang terakhir, fase luteal. Nah, fase luteal ini progesteronnya naik, kemudian estrogennya pun juga naik, tetapi FSH juga LH dia akan turun. Nah, fase luteal berlangsung dari hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba Fallopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Nah, jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Begitu juga sebaliknya, apabila kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun kembali dan menyebabkan peluruhan dan memasuki periode menstruasi kembali. Nah, demikian penjelasan sedikit dari saya mengenai menstruasi. Apabila terdapat kesalahan atau kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.